Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa Rashid dengan NIM 30512414045 dari program studi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kelompok saya kemarin yang telah kami presentasikan, yang dimana berjudul homeostatis, sirkulasi, dan ekskresi. Baik, kita melangkah ke materinya. Nah, materi yang pertama yaitu homeostatis. Homeostatis adalah kemampuan suatu organisme atau sistem biologis untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil dan seimbang meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal. Proses ini penting untuk menjaga fungsi optimal sel-sel dan organ tubuh. Nah, yang kedua, proses homeostatis pada hewan berdarah dingin dan panas, yang dimana hewan berdarah dingin atau ektoterm mengandalkan lingkungan untuk mengatur suhu tubuh. Mereka berjemur saat dingin atau mencari tempat teduh saat panas. Yang kedua, hewan berdarah panas atau endoterm, yang dimana mengatur suhu tubuh secara internal. Mereka berkeringat atau menggigil untuk menjaga suhu tetap stabil. Keempat, contoh hewan berdarah dingin dan panas. Yang pertama, hewan berdarah dingin, seperti contohnya itu reptil, serangga, ikan, dan amfibi. Sedangkan yang panas itu contohnya mamalia, aves, dan lain-lain. Materi yang kelima yaitu sistem sirkulasi, yang dimana sistem sirkulasi adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk mengangkut darah, oksigen, nutrisi, dan limbah ke seluruh tubuh. Komponen utamanya yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Baik, materi yang kelima yaitu tipe-tipe sistem sirkulasi. Tipe-tipe sistem sirkulasi terdapat dua tipe. Yang pertama, sistem sirkulasi terbuka, dan yang kedua, sistem sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi terbuka yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah, tetapi mengalir bebas di rongga tubuh dan mengelilingi organ. Dan yang kedua, sistem sirkulasi tertutup, yang dimana darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, dipompa oleh jantung. Sistem sirkulasi tertutup ini lebih efisien dalam distribusi oksigen dan nutrisi. Baik, materi yang keenam yaitu peran jantung pada sirkulasi, yang dimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ia mengalirkan darah beroksigen ke organ dan mengembalikan darah tanpa oksigen ke paru-paru untuk diisi ulang. Materi ketujuh yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh yang berperan dalam mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, racun, dan limbah lainnya agar tidak menumpuk dan merusak fungsi tubuh. Materi ke-8, organ-organ utama dalam sistem ekskresi, yaitu yang pertama kulit yang melindungi tubuh dari luar, yang kedua ginjal yang dimana berfungsi untuk menyaring darah untuk membuang limbah, yang ketiga paru-paru yang berfungsi sebagai organ utama pernapasan, dan yang keempat hati yang berfungsi mengolah nutrisi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan yang saya dapat dari materi homeostatis, sirkulasi, dan ekskresi, yaitu yang dimana homeostasis adalah proses tubuh yang mempertahankan keseimbangan internal meskipun ada perubahan eksternal. Pada hewan berdarah dingin, suhu tubuh tergantung pada lingkungan, sedangkan hewan berdarah panas ia mengatur suhu tubuh secara internal. Sistem sirkulasi berfungsi mendistribusikan jantung, pembuluh darah, dan darah, sedangkan ekskresi membuang limbah metabolit melalui ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.